Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menunjukkan dan juga menjelaskan tentang paket loss. Dimulai dari secara definisi paket loss itu apa, lalu rumusnya kayak gimana. Kita bandingin dari sumber-sumber, baik itu berupa paper ya, sumber paper kita bandingin. Rumus yang valid itu tentang paket loss seperti apa, karena ada beberapa sumber nasional ya, paper tentang pengukuran paket loss itu berbeda, dan ada yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti kita review kita secara logika sesuai dengan pemahaman saya pribadi, dan tidak bermaksud untuk menjelekkan sebuah paper penelitian. Oke. Nah, secara definisi paket loss itu adalah parameter yang menunjukkan apakah ada sebuah paket yang hilang ketika terjadi pengiriman paket atau pengiriman data ya. Dikatakan terjadi paket loss ya jika ya ada pengiriman paket yang jumlahnya 10, kemudian diterima sama penerimanya itu nggak 10 ya, misal 8, berarti ada paket yang hilang sebesar 2 kayak gitu kan ya. Jadi kalau misal nggak terjadi paket loss, berarti ketika ada pengiriman data yang jumlahnya 10, maka di sisi penerimanya juga menerima 10. Itu logikanya. Ya. Nah, bagaimana rumus dari paket loss itu ya? Misal ini saya tunjukkan dari paper. Jadi mulai dari paper, ya, semua paper ini paper nasional. Ini dikeluarkan atau dipublishkan di Journal of Control and Network System, di mana judulnya akan analisis karakteristik lalu lintas data internet, aplikasi web social network ya. Jadi tentang paket loss. Nah, ini di paper ini ditunjukkan semua tentang parameter QoS-nya, baik itu throughput, delay, ya, jitter. Ya. Nah, pada paper ini ya, ini udah menunjukkan definisi tentang paket loss, dimana menyebutkan paket loss adalah jumlah paket yang hilang saat pengiriman paket data dari sumber ke tujuan. Kemudian perbandingan paket lossnya, rasio paket loss, jumlah paket yang mengalami gagal. Jadi jumlahnya berapa? 2 misal dari pengiriman 10, kemudian diterima 8, maka jumlah paket yang gagalnya berapa? Berarti kan 2 gitu ya. Berarti 2 dibagi dengan jumlah paket yang dikirim. Misal dikirim 10, berarti 2 bagi 10 gitu ya. Dikalikan 100%, itu untuk mencari persentasenya. Ya gitu. Berarti 2/10 dikali 100%. Ya, kayak gitu. Lalu paper yang lain ya, ini judulnya analisis QoS, pengukuran delay, jitter, paket loss, dan throughput untuk mendapatkan kualitas kerja radio streaming yang baik. Ini diterbitkan Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Sebenarnya sama ya dengan paper yang tadi, dia langsung nyebutin PS, dimana PS ini paket yang gagal, drop ya, kemudian dibagi dengan paket yang dikirim, dikalikan dengan 100% nya gitu ya. Misal ini paket lossnya diketahui 60, kemudian dibagi dengan paket yang dikirim, ternyata paket yang dikirim 2157, dikalikan dengan 100% ya, akhirnya ketemu 2,8% paket yang hilangnya gitu ya. Saya rasa sama ya, mau paper yang satu, yang sebelumnya, atau paper yang ini. Lalu kita cek juga paket loss. Jadi ini paper yang nggak dipublish ya, jadi ini mungkin yang saya download ini nggak tahu ini terpublish di mana, tapi saya dapetin seperti ini, yang belum menunjukkan identitas paper ini terpublish atau enggak. Nah, kita cari di sini paket lossnya, dia juga menjelaskan definisi paket loss gitu ya. Lalu
Dia mengkategorikan paket loss yang bagus itu yang kayak gimana gitu ya. Kemudian di sini untuk rumusnya dia pakai rumus paket loss ini sama dengan pakai data dikirim dikurangi pakai data yang diterima ya. Jadi pengurangan ini mendapatkan nilai paket lossnya atau paket yang hilangnya, kemudian dibagi dengan paket data yang dikirim lalu dikalikan 100%. Itu akan langsung mendapatkan nilai dari paket lossnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan atau mencoba melakukan praktek pengukuran paket loss. Kegiatan kita yaitu melakukan ping ya. Jadi kita ngeping melalui CMD, ngeping sebuah website ya, entah itu Google, YouTube dan lain-lain. Oke. Nah, dimulai kita membuka CMD dulu. Kita ketikkan langsung YouTube gitu ya. youtube.com /mint. Nah, selanjutnya kita jalankan websitenya. Lalu kita pilih interface-nya Wi-Fi. Lalu kita klik Start Capturing Packet. Ya, kita jalankan kurang lebih sekitar 10 detik atau 15 detik ya, nggak usah terlalu lama ya. Oke, saya rasa cukup. Kita stop saja. Ini juga kita stop. Nah, untuk kita menganalisa di tahap ini ya, kita perlu memfilter ya, memfilter dari sisi IP-nya. Ya, kita ketik IP.dst sama dengan 74.125.200.136 ya. Jadi 74.125.200.136 ini merupakan IP dari YouTube-nya ya. Kita enter. Oke. Ini merupakan proses filtering. Kita udah dapetin paket-paket dari proses kita melakukan ping ya. Lalu kita buka static, kemudian capture file. Oke. Jadi paket yang berhasil kita filter ya dari tindakan kita, dari kegiatan kita melakukan ping ke youtube.com dengan waktu sekitar mungkin 10 detikan ya. Jadi kita mendapatkan paket, kita bahas yang displaynya karena kita melakukan filtering. Kita lihat yang di sisi display dapat 16 paket. Nah, oke. Kita udah dapat 16 paket. Nah, dari sisi sini kita akan ngecek apakah terjadi paket loss atau ada paket yang hilang. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Warsak yang seri 3.2 yang saya pakai ini ya, jadi di situ kita udah langsung kelihatan bahwasanya ada paket hilang atau enggak di sisi sini interface ya, interface. Lalu ini kan kita menjalankan tadi atau melakukan pengaturan di interface yang Wi-Fi. Lalu di sini kita cek drop paket ya, dimana nilainya adalah 0 dalam kurung 0% ya. Artinya apa? Jadi tidak terjadi paket loss di sini kalau kita melakukan kegiatan ping. Jadi kegiatan kita ngeping ini ya ke youtube.com tidak terjadi paket loss. Jadi seperti itu. Ya, beda lagi kalau kita melakukan browsing ya. Kalau browsing tekniknya beda lagi. Tapi karena kita hari ini atau di momen ini, karena kita di sesi ini kita hanya melakukan ping, berarti kita menggunakan protokol ICMP gitu ya. Nah, dimana di proses ini tidak terjadi adanya paket yang hilang atau drop paket. Artinya paket yang dikirim dari A, anggap aja ya, paket dari sisi A ngirimin paket 10, kemudian diterima di sisi B juga menerima datanya sebesar 10 juga gitu. Semoga video ini dapat membantu Anda yang belajar mencari paket yang hilang atau paket loss.
Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang udah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.